Halo, perkenalkan nama saya Elva Prasai. Saya mahasiswa TGSD dari Universitas Tadulako. Sekarang saya sedang berada di sekolah SD Impres Tungku Dau untuk melakukan tugas wawancara dari mata kuliah kebijakan pendidikan tentang kebijakan kurikulum yang ada di sekolah yang diterapkan di sekolah SD Impres Tungku Dau. Baik, selamat siang Ibu. Perkenalkan, nama saya Elva Prasai. Saya mahasiswa TGSD dari Universitas Tadulako. Kami diberikan tugas dari mata kuliah kebijakan pendidikan. Di sini saya akan mencoba mewawancarai Ibu mengenai kebijakan kurikulum yang diterapkan di sekolah SD Impres Tungku Dau ini. Baik, apa boleh dimulai, Ibu? Boleh. Tapi sebelumnya Ibu di sini bertugas sebagai guru apa? Wali kelas guru kelas 1. Baik, langsung saja untuk pertanyaannya Ibu. Yang pertama, menurut Ibu apa tujuan dari kebijakan kurikulum merdeka ini? Tujuan dari kebijakan kurikulum merdeka itu sendiri memberikan peserta didik potensi untuk mengembangkan karakter mereka masing-masing, lebih fleksibel. Kemudian kurikulum merdeka itu sendiri lebih ke bagaimana mengarahkan peserta didik untuk mengembangkan potensinya mereka masing-masing. Misalkan gaya belajar anak yang audio visual dikelompokkan masing-masing, jadi anak-anak bisa dengan bebas bereksplorasi sesuai dengan gaya belajarnya mereka. Selanjutnya, selama menerapkan kurikulum merdeka ini, apakah ada dampak positif dan negatif? Bisa dijelaskan? Ada. Kalau dampak positifnya, kalau kita dari guru sendiri dari tidak tahu menjadi tahu, dan maksud begini, kayak tolong jadi dari guru itu belajar bahwa oh ternyata anak yang ini kebutuhannya begini, kalau anak yang kinestetik kebutuhannya ternyata begini. Terus saya punya kesempatan untuk mengembangkan diri, lebih belajar mencari tahu untuk supaya apa-apa yang dibutuhkannya anak atau peserta didik itu di dalam kelas. Selanjutnya, apakah selama Ibu menerapkan kurikulum merdeka ini di kelas ada hambatan apa yang Kalau hambatan lebih ke alat yang menunjang untuk pembelajaran saat di kelas kan. Kurikulum merdeka itu kan lebih banyak ke alat pembelajaran, karena saya sebagai guru, kalau misalkan di dalam kurikulum merdeka kan ada namanya berdiferensiasi. Kalau misalkan kita mengelompokkan peserta didik sesuai dengan gaya belajar anak, nah berarti saya sebagai guru saya membutuhkan alat atau media pembelajaran yang lebih kan dari masing-masing anak yang sudah saya kelompokkan. Nah, media pembelajaran itu yang masih terbatas. Misalkan kalau saya pakai yang satu, misalkan maunya pakai Infokus menonton video atau video-video pembelajaran begitu kan. Kalau misalkan Infokus yang ada di sekolahnya satu lantas dipakai kelas lain, itu kan juga menghambat toh. Saya rasa itu dampak negatifnya yang masih sampai sekarang masih perlu dari segi fasilitas, berarti fasilitasnya harus ditambah ya kan, karena buat apa juga kalau fasilitas tidak mendukung, otomatis proses pembelajaran di kelas itu untuk DP kurikulum merdeka kayaknya masih terhambat. dampak positif? Bukannya sudah tadi ada berapa positif? Oh, oke, maaf Ibu. Lanjut menurut Ibu untuk kebijakan kurikulum merdeka ini apakah sudah efektif diterapkan di sekolah ini? Kalau di sekolah sini efektif tidak efektif itu bagaimana sih mau jawab? Efektif karena kan misalkan toh kalau misalkan kayak anak-anak kalau misalkan di kelas atas ada pelajaran yang namanya pelajaran IPA, bisa dipakai pembelajaran di luar kelas toh, pakai media pembelajaran alam, pakai kalau misalkan dia belajar tumbuh-tumbuhan, ada tumbuh-tumbuhan yang bisa dilihat, efektif sebenarnya. Cuman ada juga DPT efektif.
Kalau efektifnya itu tadi keterbatasan sarana dan prasarana yang ada di lingkungan sekolah. Misalkan daun, dia belajar tumbuh-tumbuhan, mengelompokkan beberapa macam jenis daun. Kalau tidak ada daun yang ada di dalam, apalagi yang di dalam kota toh, kalau misalkan tidak ada daun yang dia berjari, misalkan ada kan IPA berjari berapa gitu toh. Kemudian misalkan tumbuhan yang dikotil monokotil, kalau tidak ada di dalam kota, mau dicari di mana? Apakah dari Ibu ada saran mengenai kebijakan kurikulum merdeka ini? Sarannya saya yang pertama dari dinas pendidikan atau dari sekolah, sebaiknya ada kegiatan untuk pengembangan kompetensi guru. Itu yang pertama, karena kurikulum merdeka kayak ini kan baru jalan belum lama, apalagi baru akhir tahun 2023. Jadi kalau saya yang masih baru beberapa semester ini yang dijalankan toh, jadi belum banyak pengetahuan tentang kurikulum merdeka itu ternyata begini, apalagi ada P5-nya toh. Nah, kalau dari saya masih kurang pengetahuan tentang bagaimana itu kurikulum merdeka. Jadi dinas pendidikan minimal lah dia bikin pelatihan tentang bagaimana itu kurikulum merdeka, bagaimana mengembangkan potensi gurunya, ya itu supaya guru lebih pintar. Toh kalau dia menggunakan IT ya bikin pelatihan tentang IT, kalau dia lebih fokus ke literasi numerasi bikin dia pelatihan tentang BIMTEK-nya literasi numerasi, gitu sih. Jadi hanya itu. Cuma itu Ibu. Terima kasih Bu atas waktunya. Sama-sama kami. Perkenalkan, nama saya Elva, mahasiswa PGSD dari Universitas Trisakti. Di sini saya ingin mengenai mengenai kebijakan kurikulum yang ada di SDI Negeri Sertanya Ibu di sini bertugas sebagai apa? Ya, kebetulan saya bertugas di SD Impres Tungku Dawu di kelas 1B. Kalau kan cuma kali langsung saja Ibu untuk pertanyaannya. Apa tujuan dari kebijakan kurikulum merdeka ini? Oke, tujuan dari kurikulum merdeka menurut saya itu kebijakan kurikulum merdeka adalah kebijakan pendidikan yang memberikan kebebasan pada sekolah dan guru untuk mengembangkan pembelajaran yang sesuai dengan kondisi dan kebutuhan peserta didik. Kemudian kebijakan ini fokus utamanya itu memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk belajar dengan cara yang lebih fleksibel ya dan menyenangkan, dengan memberikan ruang untuk kreativitas, berpikir kritis, dan pengembangan karakter. Oke, dengan itu saja yang bisa saya jawab. Ada pertanyaan lagi Ibu? Oke, lanjut. Selama penerapan kurikulum merdeka di SDN Impres Tungku Dawu, apa yang ada dampak positif dan negatifnya di sekolah? Oke, kalau dampak positif, kalau kita menerapkan kurikulum merdeka, yang pertama itu tentang ada peningkatan kemandirian belajar siswa. Nah, di sini kurikulum merdeka itu mendorong siswa ya untuk belajar lebih mandiri dan aktif. Nah, dengan memberikan kebebasan dengan memilih mata pelajaran yang mereka minati, dengan apa yang mereka sukai ya, sehingga mereka belajar lebih aktif ya, sehingga meningkatkan motivasi dan kreativitas mereka. Itu poin yang pertama. Nah, poin yang kedua yang dampak positifnya yaitu tentang pembelajaran yang lebih relevan ya dan kontekstual. Nah, maksudnya di sini dengan penekanan pada proses pembelajaran kepada guru ya, yang harus sesuai dengan kebutuhan peserta
didik, ya. Nah, kemudian kurikulum merdeka ini memungkinkan materi yang diajarkan lebih relevan dengan kehidupan sehari-hari, sehingga peserta didik dengan bisa belajar mata pelajaran yang mereka dapat, mereka bisa terapkan dalam kehidupan sehari-hari mereka. Oke, kemudian dampak negatifnya. Oke, kalau dampak negatif yang pertama tentang kesulitan dalam implementasi di sekolah, ya. Nah, contohnya itu implementasi kurikulum merdeka itu membutuhkan perubahan besar, ya, dalam sistem pembelajaran yang sudah ada. Nah, kemudian beberapa sekolah mungkin menghadapi tantangan dalam persiapan guru, ya. Nah, tentang fasilitas atau tentang pemahaman yang cukup tentang kurikulum merdeka ini. Oke, yang kedua tentang beban tambahan, ya, beban tambahan bagi guru. Nah, di sini kurikulum merdeka ini menuntut guru untuk lebih kreativitas, ya, untuk kreativitas dan fleksibel dengan merancang dan mengelola pembelajaran yang ada. Nah, sedangkan bisa kita lihat bahwa itu bisa menambah beban tambahan guru, ya, beban tambahan guru, nah, terutama bagi guru yang kurang terlatih untuk memiliki pengalaman dalam menerapkan kurikulum berbasis kompetensi ini. Oke, cuman itu saja. Oh, DP apa? Penyebab. Oke, kalau penyebabnya itu yang pertama kesiapan sekolah, ya, kesiapan sekolah dan sumber daya, kesiapan sekolah dan sumber daya. Nah, di sini tentang keberhasilan implementasi kurikulum merdeka ini sangat bergantung pada kesiapan sekolah, ya. Kalau misalnya dia punya sekolahnya tidak menyediakan infrastruktur atau materi atau pelatihan untuk guru, sekolah memiliki sumber daya yang baik. Nah, cenderung kalau berhasil dalam menerapkan kebijakan ini. Cuman itu saja yang bisa disampaikan. Untuk ada saran mengenai kebijakan kurikulum ini? Oke, kalau sarannya Di sini pertama boleh ada peningkatan kompetensi guru. Nah, mungkin boleh diberikan pelatihan-pelatihan untuk guru-guru agar lebih paham tentang ini kurikulum merdeka. Kemudian dia punya fleksibilitas yang lebih terarah, ya. Nah, di sini meskipun ini kurikulum ini memberikan kebebasan kepada sekolah, kepada guru, terus guru untuk menyelesaikan materi, penting agar ada panduan, ya, yang jelas agar fleksibilitas terarah. Terima kasih banyak Ibu, maaf sudah mengganggu. Oke, tidak apa-apa. Oke, baik. Setelah melakukan wawancara dari dua guru wali kelas yang mengajar di SD Impres Tumpu Dau ini, saya menarik beberapa kesimpulan, yaitu yang pertama, di sekolah ini guru-gurunya memerlukan adanya pelatihan khusus untuk guru untuk penerapan kurikulum merdeka di sekolah ini, agar proses pembelajaran yang mereka lakukan itu sesuai dengan penerapan kurikulum merdeka yang ada. Selanjutnya yang kedua yang menjadi tantangannya yaitu karena sarana dan prasarana yang belum lengkap, terutama pada teknologi, karena penerapan kurikulum merdeka ini tentunya sebagian besar berfokus pada teknologi yang ada, contohnya membuat di dalam kelas itu memutar video pembelajaran, dan proyektor yang ada di sekolah ini hanya satu saja, jadi belum mencukupi untuk digunakan di semua kelas dalam jam pelajaran. Demikian yang dapat saya simpulkan. Sekian dan terima kasih.